Halo pemirsa, Ruang Kepresidenan hadir dengan sejumlah informasi menarik mengenai agenda serta aktivitas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Luis Ayu, inilah Ruang Kepresidenan selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik 25 pejabat baru dalam Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo melantik pejabat definitif untuk Gubernur Provinsi Papua, Matius Fakiri, dan juga Wakil Gubernur Papua, Ayoko Rumaropet. Presiden Prabowo Subianto kembali melantik sejumlah pejabat di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu sore. Pelantikan tersebut meliputi 2 wakil menteri, gubernur dan wakil gubernur Papua, pimpinan BPBUMN, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, dan Asisten Khusus Presiden. Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh atau LPBP untuk sejumlah negara sahabat. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, khusus bagi gubernur dan wakil gubernur. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Sebelumnya, Presiden telah melakukan 3 kali reshuffle dalam 11 bulan masa jabatannya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri Keuangan. Ia juga menegaskan komitmen LPS untuk memperkuat peran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah janji anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan di Istana Negara Jakarta pada Rabu 8 Oktober 2025. Pengangkatan ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 111/P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisioner LPS. Para anggota Dewan Komisioner yang mengucapkan sumpah adalah Anggito Abimanyu sebagai Ketua, Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua, serta Dodi Zulferdi, Suminto, Aida S. Budiman, dan Ferdinand Wiko Raja Purba sebagai anggota Dewan Komisioner. Mereka mengucap sumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penuh hikmat di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengapresiasi kepercayaan Presiden dan Menteri Keuangan. Ia menegaskan komitmen LPS untuk memperkuat peran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Pak Menteri Keuangan atas tugas yang diberikan kepada saya. Saya akan jalankan sesuai dengan sumpah yang saya ucapkan tadi dan juga untuk menjaga stabilitas dari sektor keuangan. Acara diakhiri dengan ucapan selamat dari Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dan para tamu undangan.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua. Upaya ini dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan Komite Eksekutif Otonomi Khusus Papua. Komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua ditegaskan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Hal ini disampaikan usai pelantikan Gubernur Papua Matius Fakiri dan Ketua Komite Felix Fernando Wanggai oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Rabu 8 Oktober 2025. Gubernur Matius menyambut pelantikan tersebut dengan rasa syukur dan menyatakan tekad untuk membangun Papua yang inklusif dan berkeadilan. Sebagai provinsi induk, Papua diharapkan menjadi contoh bagi daerah otonomi baru. Untuk itu, pemerintah provinsi akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga guna mempercepat pembangunan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Saudara-saudara saya yang ada di Papua, khususnya Provinsi Papua, mari bersama-sama kita membangun Provinsi Papua, membangun tanah Papua untuk menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Tentunya ke depan kami akan bergandeng tangan semua pihak tanpa membeda-bedakan kau dari asal mana, kau agama apa, kau suku apa, tapi kami satu, kami Papua, kami Indonesia. Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Felix Wanggai menyampaikan bahwa Presiden memberikan perhatian besar terhadap pembangunan Papua. Secara terintegrasi, komite akan mengawal 8 agenda utama dalam rangka Asal Cita Papua yang mencakup pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, hingga sosial budaya. Komite juga akan menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan 6 provinsi di tanah Papua agar pembangunan berjalan selaras dan berdampak nyata bagi masyarakat. Presiden memiliki komitmen yang kuat untuk langsung menghandle, mengelola Papua. Mengelola Papua tentu di dalam agenda yang menyeluruh, yang terintegrasi, baik agenda Papua dalam konteks global, di dalam konteks nasional, integrasi antara kebijakan lintas kementerian, private sector, maupun juga konsolidasi ke tingkat provinsi maupun kabupaten. Sehingga perhatian dari Bapak Presiden ingin bahwa Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus ini mengelola hal-hal yang tentu menjadi agenda-agenda strategis di Papua. Apakah agenda yang sudah selama ini menjadi payung kita adalah otonomi khusus, kemudian bagaimana otonomi khusus ini berjalan dengan baik. Jangka pendeknya langkah kerja apa yang dilakukan oleh komite eksekutif? Pertama, kita sudah berjalan 1 tahun di dalam pemerintahan ini, sehingga tentu yang menjadi bagian dalam kita adalah konsolidasi kebijakan, konsolidasi strategi, konsolidasi program, dan konsolidasi anggaran dan konsolidasi regulasi. Itu yang penting, baik di level nasional, di level provinsi, dan di level kabupaten. Apalagi hari ini sudah ada 6 provinsi di tanah Papua yang memerlukan sinergi, integrasi, keterpaduan dalam semua hal. Karena tentu kita ingin dengan kehadiran 6 provinsi ini membutuhkan langkah-langkah, ada maksud besar untuk langkah-langkah percepatan. Tetapi bagaimana mengelola langkah-langkah percepatan ini yang tentu membutuhkan jembatan dengan semua hal. Lintas Kemenko, lintas kementerian, kemudian lintas 6 provinsi di tanah Papua. Dan tentu yang menjadi bagian kita adalah bahwa lembaga ini hadir karena langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga tentu agenda-agenda strategis yang menjadi agenda strategis 5 Asta Cita dalam konteks Papua akan kita wujudkan, kita kawal bersama dengan menteri-menteri sektoral yang lain, bersama dengan 6 gubernur yang lain. Dan tentu kami harapan terakhir bahwa semua kebijakan dari pemerintah ini, dari Bapak Presiden harus menghadirkan rasa trust, rasa kepercayaan bahwa negara hadir untuk menyentuh saudara-saudara kita di pantai-pantai, di pegunungan, di pedalaman, di rawa-rawa dan sebagainya, sehingga semua merasakan kehadiran negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mengungkapkan alasan dari Presiden Prabowo Subianto yang melakukan penambahan wakil menteri pada Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Kesehatan.
Salah satu alasannya yakni guna menambah pengawasan pada program makan bergizi gratis. Presiden Prabowo Subianto pada Rabu siang resmi melantik Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan alasan penambahan Wakil Menteri Dalam Negeri karena Prabowo ingin memastikan pembangunan di setiap daerah dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, untuk Wakil Menteri Kesehatan, Prabowo ingin memfokuskan program makan bergizi gratis dapat berjalan dengan baik dan memastikan permasalahan yang terjadi dengan program andalan Presiden itu dapat diselesaikan dan tidak terulang kembali. Mendagri, jadi hari ini Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mengangkat Bapak Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, yang ini artinya ada penambahan satu wamen di Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena kita semua tahu, negara kita sangat besar, 514 kabupaten, 38 provinsi, tentunya dalam rangka pembinaan dan memastikan pembangunan di setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat satu Wakil Menteri Dalam Negeri. Kemudian yang kedua, untuk Wakil Menteri Kesehatan sama, karena begitu besar dan begitu berat tugas di Kementerian Kesehatan, termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah satu wakil menteri di Kementerian Kesehatan. Dengan adanya pelantikan wakil menteri baru, maka dengan ini Kementerian Dalam Negeri memiliki 3 wamen dan Kementerian Kesehatan 2 wakil menteri. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan terbatas bersama jajaran kabinet untuk membahas stabilitas ekonomi nasional. Pertemuan berlangsung di kediamannya di Kartanegara, Jakarta. Sebagai bagian dari agenda rutin kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan terbatas bersama jajaran pemerintah. Pertemuan berlangsung di kediaman pribadinya di Kartanegara, Jakarta pada Minggu malam, 12 Oktober 2025, dan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa salah satu fokus utama dalam pembahasan adalah stabilitas sistem keuangan dan juga perbankan nasional. Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti pelaksanaan kebijakan pengelolaan devisa hasil ekspor yang telah diatur melalui peraturan pemerintah. Isu-isu strategis tersebut menjadi sorotan dalam rangka memperkuat fondasi ekonomi negara. Baik, malam hari ini sebenarnya pertemuan rutin sebagaimana setiap minggu, ya. Kadang-kadang hari Sabtu, kadang-kadang hari Minggu. Jadi di setiap waktu kosong Bapak Presiden kemudian memanggil para menteri. Memang malam ini lumayan lengkap karena Bapak Wakil Presiden juga berkenan hadir. Kemudian ada beberapa Menko dan beberapa menteri terkait. Pertama, beliau seperti biasa mengupdate segala program yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Tetapi memang terus terang malam hari ini tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus. Salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita, termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor, salah satunya. Selain itu, Presiden memberikan arahan terkait perkembangan program prioritas di berbagai sektor. Pertemuan ini mencerminkan komitmen kuat serta memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif dan sejalan dengan tujuan menjaga stabilitas nasional dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama kementerian terkait yang melakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait sinergi dalam penyelenggaraan infrastruktur pesantren. Atas perintah Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen mewujudkan kualitas pendidikan pesantren yang aman dan juga nyaman, serta memiliki izin resmi bangunan yang memadai.
Pemerintah resmi menandatangani nota kesepahaman bersama lintas kementerian dalam upaya membantu memperkuat infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia. Nota kesepahaman ini disepakati oleh Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, pihaknya telah menyampaikan laporan dan perkembangan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai robohnya pesantren Al-Qazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Menko Muhaimin menjelaskan berbagai upaya yang diminta oleh Presiden untuk mengenai peristiwa tersebut, yakni dengan melakukan audit pengawasan, serta renovasi dan keberlanjutan bangunan pesantren yang rawan. Menurutnya ada 3 hal yang menjadi perhatian Presiden dalam peristiwa ini. Pertama, mengenai keselamatan dan kenyamanan pendidikan anak-anak. Kedua, pemerintah harus hadir dan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah pendidikan. Ketiga, menjadikan pesantren sebagai tempat pendidikan yang aman untuk melakukan perjalanan awal menuju masa depan. Salah satu upaya-upaya itu, Presiden akan mendorong agar pemerintah membantu baik audit, pengawasan maupun renovasi dan keberlanjutan bangunan pesantren yang rawan longsor, rawan roboh, dan berbagai kerawanan-kerawanan yang lainnya. Dapat kita pahami bahwa Bapak Presiden amat sangat memiliki perhatian khusus. Dalam hal ini 3 hal. Yang pertama, pendidikan anak-anak, di mana perhatian kepada pesantren tidak lain adalah perhatian pemerintah atas keselamatan dan kenyamanan pendidikan anak-anak didik kita semua, terutama anak-anak usia sekolah dan santri. Yang kedua, perhatian pemerintah untuk hadir dan selalu memberikan jalan keluar yang cepat dan tepat bagi setiap masalah yang dihadapi masyarakat. Yang ketiga, tentu saja karena Presiden memiliki hubungan historis yang sangat kuat dengan pesantren sebagai lembaga pendidikan. Presiden sering menyampaikan dalam berbagai kesempatan, beliau jauh sebelum menjadi tentara, sejak awal selalu menjadikan pesantren sebagai tempat untuk melakukan perjalanan awal, start menuju perjuangan-perjuangan langkah berikutnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Sosial terus mendorong pembangunan sekolah rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menjelaskan, program ini merupakan upaya pemerintah untuk memutus transmisi kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih merata. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menyampaikan, sebanyak 165 titik sekolah rakyat sudah berdiri di seluruh Indonesia. Program ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dan dikerjakan secara gotong royong bersama sejumlah kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, hingga Kementerian Pan-RB. Agus menjelaskan, sekolah rakyat saat ini hanya bersifat sementara sebelum pembangunan sekolah permanen yang akan dimulai pada tahun depan. Nantinya, Agus menyebutkan, sekolah permanen diharapkan mampu menampung hingga 1.000 siswa dari tingkat SD hingga SMA. Jadi sekolah rakyat di tahun ini adalah sekolah rintisan, ya, sifatnya sementara. Sudah ada 165 titik. Dulu kita diperintah oleh Pak Presiden itu 100 titik. Terus kemudian kita diperintah lagi. Terus kemudian kita sekarang sudah membangun bersama kementerian yang lain karena Satgas, ya. Sekolah rakyat ini ada Kementerian PU, ada Kementerian Dikdasmen, Kementerian Agama, kemudian Pan-RB, BKN, Sesnek, dan lain-lain gitu loh. Sekarang ini sudah terbangun 165 sekolah rintisan di seluruh Indonesia. Siswanya kurang lebih 16.000, gurunya ada 2.400, tenaga pendidikannya ada 4.441. Ya, ini sifatnya sementara karena sebentar lagi kita akan membangun, ya, bersama kementerian yang lain sekolah permanen yang nantinya
diharapkan di tahun depan sudah bisa terima siswa. Nah, sekolah permanen itu Pak Presiden memerintahkan bisa menampung 1.000 siswa dari SD, SMP maupun SMA. Tujuannya jelas untuk memutus transmisi kemiskinan. Melalui program ini, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Asisul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Partai Golkar mengapresiasi 1 tahun kinerja dari pemerintahan di bawah naungan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Golkar menilai selama 1 tahunnya pemerintahan Gibran Prabowo mampu menunjukkan komitmen kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan genap memasuki 1 tahun kinerja pertamanya pada 20 Oktober mendatang. Selama 1 tahun pemerintahan ini, Presiden Prabowo mampu membuat berbagai program andalan dan kebijakan yang pro terhadap masyarakat. Hal itu terlihat dari semangat Presiden Prabowo yang membangun sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, hingga memberantas para koruptor. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai pemerintahan Prabowo juga mampu menunjukkan komitmen kuat terhadap nilai kebangsaan seperti nasionalisme, patriotisme, serta solidaritas sosial. Oleh karena itu, Idrus mengajak untuk mendukung penuh program-program Astacita Prabowo sebagai visi pembangunan jangka panjang. Saya kira begini ya, kalau kita bicara tentang itu, Pak Prabowo kan sudah mulai kepada hal-hal yang sangat mendasar. Apa yang mendasar itu? Mulai daripada penguatan, ya hal yang mendasar itu terkait dengan nasionalisme, terkait dengan patriotisme, terkait dengan solidaritas sosial. Bahkan dulu Pak Prabowo setelah TKN ini kan tidak dibubarin tapi dilanjuti dengan GSN kan, Gerakan Solidaritas Nasional itu. Artinya adalah ingin mencoba di situ. Nah, itulah sebabnya pada tahun pertama ini saya melihat Bapak Prabowo yang pertama kali dilakukan adalah penguatan rasa nasionalisme, penguatan patriotisme, solidaritas sosial, penyadaran kepada kita semua bahwa kita ini adalah satu keluarga besar Indonesia. Jangan kita gontok-gontokan, jangan kita berantem, tapi mari kita satu untuk merawat rumah Indonesia besar ini. Itu Pak Prabowo. Dan ini sudah dilakukan. Ya, ini secara secara bertahap. Dan karena itu maka selanjutnya pada saat yang sama sebenarnya sudah dimulai bagaimana Astacita itu dilakukan sebagai sebuah gerakan pembangunan. Dan itu pandangan Golkar juga, bahwa Astacita ini bukan hanya sekedar program-program secara parsial, tetapi harus dilihat sebagai sebuah gerakan pembangunan. Ya, bahkan ke depan Partai Golkar melihat Astacita ini harus dijadikan dasar untuk menyusun misalnya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo tiba di Mesir, hadiri KTT Perdamaian Gaza. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kepresidenan. Informasi kami lanjutkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Mesir untuk menghadiri KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh. Setibanya di Bandara Sharm el-Sheikh, Presiden Prabowo disambut oleh pejabat Mesir dan juga perwakilan dari KBRI Kairo. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin 13 Oktober 2025. Kedatangan Presiden Prabowo untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Sharm el-Sheikh. Pesawat Garuda Indonesia 1 mendarat sekitar pukul 7.00 waktu setempat setelah lepas landas dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma pada pukul 00.20 waktu Indonesia Barat. Penyambutan resmi dilakukan oleh sejumlah pejabat termasuk Chamberlain Kepresidenan Mesir Mohamed Mukhtar, Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf, dan Atase Pertahanan KBRI Kairo Kolonel Laut P. Davris D. Syahrudin. Selama berada di Mesir, Presiden dijadwalkan menghadiri KTT yang membahas perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza. KTT dihadiri oleh para pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Raja Jordania Abdullah II, Emir Qatar,
Presiden Turki, Presiden Prancis, Putra Mahkota Arab Saudi, dan Sekjen PBB. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi simbol pentingnya peran Indonesia dalam mendorong perdamaian global sejalan dengan amanat konstitusi untuk ikut menciptakan ketertiban dunia. Turut serta mendampingi Presiden yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah momen diplomatik menarik terjadi dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin 13 Oktober 2025. Dalam forum yang dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka memuji Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bahkan secara langsung, Trump mengundang Presiden Prabowo untuk maju ke podium dan memberikan sambutan di hadapan para kepala negara. Dalam pidatonya, Trump menyebut kehadiran Prabowo sebagai sosok pemimpin hebat dari Indonesia. Ia bahkan secara langsung mengundang Prabowo untuk maju ke podium dan memberikan sambutan di hadapan para kepala negara. Namun Prabowo menolak itu secara halus. Ia hanya melangkah maju untuk menjabat tangan Trump dengan hangat sambil tersenyum. Keputusan Prabowo untuk tidak mengambil podium menunjukkan etika diplomatik tinggi. Sikapnya mencerminkan penghormatan terhadap tata tertib forum internasional, sekaligus memperlihatkan kerendahan hati seorang pemimpin negara besar. Momen ini menjadi sorotan karena memperlihatkan keseimbangan antara kehormatan diplomatik dan kebijaksanaan pribadi dalam persahabatan antar negara. Di tengah sorotan dunia terhadap isu Gaza, kehadiran Prabowo dan apresiasi dari Trump menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang dihormati dalam upaya perdamaian global. Hadir pada kesempatan itu para pemimpin dunia seperti Trump, Presiden Palestina Muhammad Abbas, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh di Mesir pada 13 Oktober 2025. Forum ini menjadi momentum penting penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza. Forum konferensi tingkat tinggi perdamaian Sharm el-Sheikh digelar pada Senin 13 Oktober 2025 di International Congress Center, Mesir. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir dalam pertemuan ini bersama sejumlah pemimpin dunia untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza, sebuah langkah penting menuju stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo Subianto disambut langsung oleh Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, kemudian bergabung dengan para pemimpin dunia lainnya dalam suasana hangat dan penuh semangat perdamaian. Presiden Prabowo Subianto juga sempat berbincang dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menjadi co-chair KTT serta mengikuti sesi foto bersama para kepala negara sebagai simbol solidaritas global. Dalam prosesi utama, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penandatanganan dokumen perdamaian oleh para pemimpin negara kunci, termasuk Presiden Amerika Serikat, Presiden Mesir, Presiden Turki, dan juga Emir Qatar. Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang aktif mendukung penyelesaian damai dan upaya kemanusiaan di tingkat global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Jakarta usai menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir. Presiden Prabowo menyebut pertemuan itu menghasilkan kesepakatan awal soal gencatan senjata dan juga langkah menuju perdamaian Israel-Palestina. Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air pada Selasa 14 Oktober 2025 usai menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Pesawat Garuda Indonesia 1 mendarat di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut kedatangan Presiden termasuk Menteri Pertahanan, Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Panglima TNI. Prabowo menyampaikan bahwa KTT menghasilkan kesepakatan awal mengenai gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Ia menilai gencatan senjata yang mulai berjalan merupakan langkah awal yang baik menuju perdamaian di kawasan Timur Tengah. Indonesia hadir untuk mendukung penuh proses perdamaian dan menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Di situ kita kumpul, saya kira banyak tokoh dari banyak negara menyaksikan tanda tangan pokok-pokok persetujuan rencana gencatan senjata yang nantinya mengarah kepada
perdamaian keseluruhan. Yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik, tentunya sesuai tahapan-tahapan. Sandera-sandera sudah dilepas, masih ada beberapa yang mungkin yang jenazahnya yang belum ketemu. Mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Sebagai bentuk komitmen, Indonesia terus menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, termasuk lewat kapal dan pesawat Hercules. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirim pasukan penjaga perdamaian jika diminta oleh PBB sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas di wilayah konflik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Selasa 14 Oktober usai menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia sejak lama konsisten membela kemerdekaan dan juga perdamaian Palestina. Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Selasa 14 Oktober, usai menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia sejak lama konsisten membela kemerdekaan dan perdamaian Palestina. Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia secara resmi mengakui kemerdekaan Palestina sejak 15 November 1988, tidak lama setelah deklarasi kemerdekaan dibacakan oleh Yasir Arafat. Di masa kepemimpinannya, dukungan Indonesia terhadap Palestina terus diwujudkan, termasuk melalui bantuan beras untuk wilayah konflik. Memang ini tekad kita sebagai bangsa, tekad saya, puluhan tahun saya membela Palestina, puluhan tahun sejak saya masih muda. Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina, dan alhamdulillah ya kita bisa berbuat. Indonesia selama ini aktif, kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Kita juga kirim bantuan pangan cukup besar, ya. Ribuan ton beras kita kirim, dan kita terus komit untuk mendukung ini. Dan saya ditanya oleh pihak-pihak yang merupakan pihak katakanlah mediator kunci, ya. Amerika Serikat dengan Turki, Qatar, Mesir, negara-negara yang langsung berurusan sama Palestina. Mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Dalam forum KTT di Mesir, Prabowo menyampaikan bahwa telah tercapai kesepakatan awal terkait gencatan senjata dan langkah menuju perdamaian permanen antara Israel dan Palestina. Ia menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan lebih aktif, termasuk mengirim pasukan penjaga perdamaian jika diminta oleh PBB demi menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Kebudayaan tengah mendorong pemakaian hasil pangan lokal pada program makan bergizi gratis yang saat ini tengah bergulir. Hal ini diungkapkan menjelang Hari Pangan Internasional pada 16 Oktober 2025. Menteri Kebudayaan Fadlizon akan berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional mengenai penggunaan hasil pangan lokal dalam proyek makan bergizi gratis di setiap satuan layanan pemenuhan gizi. Fadli menerangkan mekanisme penggunaan pangan lokal ini ke depannya dapat ditemukan secara mudah di setiap pelosok daerah tanah air. Kedepannya dari Kementerian Kebudayaan akan terus mendorong pemakaian hasil bumi lokal untuk dapat dipergunakan secara menerus
untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Diketahui dorongan ini diungkapkan usai Fadlizon menyoroti melimpahnya hasil pangan lokal melalui panen raya yang telah dilakukan para petani di daerah dalam momentum Kenduri Budaya Pangan Lokal Nusantara. Ya, sementara ini kan ke depan konsentrasinya bagaimana pembenahan secara struktural dulu ya. Nah, ke depan saya kira kita akan juga menghimbau kalau bisa pangan-pangan lokal yang mempunyai gizi yang baik dan sumber-sumber yang mudah, apalagi di daerah-daerah yang terdepan, terluar ya. Yang itu yang paling susah gitu ya, akan lebih mudah kan untuk mendapatkan sumber-sumber dari lokal, pangan lokalnya. Jadi kita dorong juga kepada MBG, nanti kita akan bertemu dengan Kepala BGN untuk menyarankan agar pangan lokal ini dipergunakan, dimaksimalkan, karena ini juga akan memberdayakan masyarakat setempat. Dari Jakarta, Max Diomalau, Simpo TV melaporkan. Pimpinan MPR menyambut baik Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza, Sharm el-Sheikh, Mesir. Menurutnya hal tersebut merupakan salah satu substansi perjuangan bangsa Indonesia untuk menghadirkan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Mesir untuk memenuhi undangan dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Kehadiran Presiden Prabowo di KTT Perdamaian Gaza disambut baik oleh Wakil Ketua MPR Edi Suparno. Edi menilai bahwa sejak awal bangsa Indonesia selalu memperjuangkan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Dirinya juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto merupakan satu pemimpin dunia yang berperan dalam penyelesaian konflik di Gaza, Palestina. Hal itu bukan tanpa alasan, pasalnya Prabowo selalu menggaungkan perdamaian Gaza di perhelatan internasional. Tentu kami menyambut gembira bahwa Presiden Prabowo hadir di dalam konferensi perdamaian dunia yang memang dari awal merupakan salah satu substansi perjuangan kita untuk menghadirkan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Termasuk juga dalam hal ini penyelesaian dari konflik kemanusiaan di Gaza. Dan ini sejak 1 tahun Bapak Presiden memimpin Indonesia itu yang sudah dikumandangkan oleh beliau. Bahkan itu menjadi echo yang sangat kuat, gaungnya sangat keras ketika beliau kemarin berpidato di General Assembly UN atau PBB beberapa waktu yang lalu. Dan beliau menjadi salah satu pemimpin dunia terutama di kawasan Asia yang diperhitungkan untuk ikut berkontribusi secara positif di dalam penyelesaian konflik kemanusiaan di Gaza, termasuk mengakhiri peperangan yang ada sekarang. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah resmi memulai pengenalan sekolah Garuda secara serentak yang tersebar di 16 titik di seluruh Indonesia. Salah satunya yakni SMA 10 Samarinda, Kalimantan Timur yang bertransformasi menjadi sekolah Garuda dengan dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Sekolah 10 Samarinda kini resmi bertransformasi menjadi SMA Sekolah Garuda yang merupakan inisiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Peresmian ini dilakukan pemerintah yang tersebar 16 titik dengan diantaranya 12 sekolah Garuda transformasi dan 4 sekolah Garuda yang baru. Adapun peresmian transformasi SMA 10 Samarinda menjadi SMA Sekolah Garuda dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul. Gus Ipul mengatakan sekolah Garuda menjadi salah satu upaya Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan. Oleh karena itu, sekolah Garuda diharapkan dapat menciptakan siswa-siswi yang berprestasi dengan melanjutkan perguruan tinggi ternama di berbagai negara. Ya alhamdulillah hari ini ya kita di Samarinda, Kalimantan Timur bisa turut menyaksikan prosesi peluncuran sekolah Garuda sebagai bagian dari upaya kita semua di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat jalur pendidikan. Diharapkan sekolah Garuda ini nanti bisa menjadi jembatan bagi siswa-siswa yang memiliki prestasi akademik, dijadikan sebagai kader-kader bangsa
yang memiliki kesempatan bisa melanjutkan sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Bersyukur kalau nanti bisa melanjutkan di kampus-kampus ternama di berbagai negara. Ini adalah satu ikhtiar yang harus kita sama-sama sukseskan. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sekolah SMA 10 Samarinda, Nimade Atnyani menyebut, pihaknya akan mendukung penuh transformasi sekolah Garuda dan siap meningkatkan kompetensi siswa-siswi terbaik. Di 10 Samarinda, Bapak Ibu Guru siap mendukung program SMA Garuda Transformasi ini dan siap meningkatkan kompetensi diri untuk menjalankan program Garuda Transformasi. Terima kasih. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, SMAN unggulan MH Tamrin Jakarta resmi bertransformasi juga menjadi sekolah Garuda. Para guru menyambut positif perubahan ini karena dinilai membuka akses pendidikan unggulan bagi siswa berprestasi, termasuk dari keluarga yang kurang mampu. SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta kini resmi bertransformasi menjadi sekolah Garuda, bagian dari program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto. Sekolah ini dirancang untuk mencetak generasi unggul di bidang STEM yang memperluas akses pendidikan berkualitas bagi siswa dari seluruh Indonesia, termasuk yang kurang mampu. Guru Nurkolis menyambut antusias transformasi ini. Ia menjelaskan ada 3 jalur penerimaan siswa, yakni prestasi, afirmasi atau pemegang KJP, dan jalur umum. Dari proses seleksi ketat, hanya 88 siswa yang diterima setiap tahun, terdiri dari 44 putra dan 44 putri. Sekolah juga menerapkan 3 kurikulum sekaligus, yakni Cambridge, kurikulum Olimpiade, dan nasional. Dengan program ini kita berharap terutama anak-anak kami yang afirmasi juga ada kesempatan bisa kuliah di kampus-kampus yang ternama, ya kan? Terutama bisa kuliah ke luar negeri seperti anak-anak yang dalam artian anak-anak yang mampu kan gitu. Sementara itu, Guru Dora Syahrini menilai sekolah Garuda membuka peluang lebih luas bagi siswa masuk kampus luar negeri. Ia berharap anak-anak cerdas dari berbagai daerah juga bisa meraih akses pendidikan unggul dan berkontribusi untuk bangsa di masa depan. Terima kasih banyak Pak Prabowo sudah memberikan ide di mana sekolah-sekolah di Indonesia mungkin ini pemula. Harapannya semoga di setiap provinsi itu ada sekolah-sekolah Garuda lainnya. Jadi memberikan akses untuk banyak anak, banyak siswa untuk bisa kuliah di internasional, di banyak negara. Saya percaya dan saya yakin di provinsi atau di daerah di Indonesia itu banyak sekali anak-anak potensial yang harusnya bisa mendapatkan akses pendidikan yang lebih luas. Harapannya juga dari provinsi-provinsi yang sudah dibangun sekolah-sekolah Garuda ini tentunya akan memberikan akses yang lebih banyak ke anak-anak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah ungkap alasan bantuan pembangunan pesantren pakai APBN. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan. Informasi kami lanjutkan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkapkan alasan pemerintah membantu pembangunan ulang pondok pesantren Al-Qazini dengan menggunakan anggaran pendapatan dan juga belanja negara. Menurutnya pemerintah kini tengah berupaya mementingkan perlindungan rasa aman dan juga nyaman bagi anak-anak saat pembelajaran. Menko Pemberdayaan Masyarakat menjelaskan, penggunaan APBN dalam pembangunan ulang pondok pesantren Al-Qazini dilakukan agar proses penanganannya menjadi lebih cepat. Terlebih, ia menilai Presiden Prabowo Subianto telah menaruh perhatian besar terhadap pesantren-pesantren yang rawan di tanah air, lantaran pesantren dinilai telah menjadi elemen penting bagi masyarakat sejak sebelum Indonesia merdeka. Di samping itu, Menko juga menilai pesantren di Indonesia tumbuh dari nilai swadaya dan gotong royong, sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan. Tapi bahwa ada fakta generasi-generasi kita sedang
mengikuti pembelajaran yang harus terlindungi. Itu makna kehadiran negara. Makanya Presiden memerintahkan untuk bukan saja diaudit, tapi juga dibantu. Itu pun jangan salah paham, banyak pesantren juga yang nggak mau dibantu. Pak Dodi tadi bilang, pesantren itu banyak tumbuh dari keswadayaan. Pesantren itu tumbuh dari iuran. Pesantren itu tumbuh dari gotong royong baik di sekitar maupun orang tua para santrinya. Mereka justru kekuatan yang harus dijaga oleh pemerintah, kemandirian itu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan penekanan untuk penentuan pimpinan TNI dilaksanakan berdasarkan kompetensi dan juga profesionalisme, di mana Kapuspen TNI Maijen TNI Freddy Ardiansyah menyampaikan bahwa arahan tersebut sudah sejalan dengan reformasi internal yang berjalan secara berkala. Kapuspen TNI Maijen TNI Freddy Ardiansyah menjelaskan, arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait pembinaan karir prajurit merupakan perintah strategis yang selaras dengan reformasi internal TNI. Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir, TNI telah konsisten menerapkan sistem meritokrasi, yakni penempatan jabatan dan promosi prajurit dilakukan berdasarkan kompetensi, kemampuan, dan profesionalisme. Ia menegaskan pembinaan karir di lingkungan TNI terus berjalan secara objektif tanpa subjektivitas, sebagai bukti komitmen pimpinan untuk menjaga integritas organisasi dan meningkatkan kualitas SDM TNI. Jadi, statement Bapak Presiden Republik Indonesia itu merupakan penyampaian yang bersifat perintah strategis terhadap pimpinan TNI. Dan itu sudah berjalan di beberapa tahun ini, beberapa dekade ini memang untuk pembinaan karir, kemudian promosi jabatan itu selalu mengedepankan meritokrasi, kompetensi dari seseorang itu. Sehingga memang itu sudah sejalan dan sudah berjalan. Reformasi di internal TNI selalu berkala selalu dievaluasi terus. Jadi itu sudah berjalan dan beberapa kali pimpinan TNI termasuk saya juga. Nah, sebenarnya saya junior dari Kapuspen itu 89, kemudian diganti 91, kemudian 97. Jadi 91 ke 97 itu jauh sekali. Kapuspennya itu dari saya. Jadi dari 89, 91, lalu 91 ke 97 itu 6 angkatan dilalui. Itu berarti menunjukkan bahwa Bapak Panglima sudah melakukan itu. Kompetensi yang diutamakan. Jadi bukan lagi berdasarkan subjektivitas, kemampuan, profesionalisme. Saya kira itu. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan sertifikat tanah digital untuk rakyat serta sertifikat tanah wakaf bagi pondok pesantren. Penyerahan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas tanah serta mengatasi persoalan inventarisasi aset warga dari ancaman mafia tanah. Kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di Kabupaten Gunung Kidul menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat penyelesaian masalah pertanahan di daerah. Dalam kegiatan tersebut, Menteri AHY secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah digital untuk rakyat. Program ini merupakan bagian dari pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang telah berjalan sukses di daerah istimewa Yogyakarta. Menurut AHY, Yogyakarta termasuk salah satu provinsi dengan pencapaian terbaik dalam program PTSL. Hal ini dapat terwujud berkat sinergi antara Kementerian ATR, BPN dengan pemerintah daerah, kantor wilayah, hingga pemerintah kelurahan.
Dalam penyerahan ini, AHY juga memberikan sertifikat tanah wakaf untuk pondok pesantren serta sertifikat tanah aset pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum atas tanah sekaligus melindungi aset warga dan lembaga keagamaan dari praktik mafia tanah. AHY menegaskan, penyerahan sertifikat tanah merupakan wujud kinerja nyata pemerintah dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan, persoalan tanah seringkali muncul akibat belum terdata secara jelas, sehingga melalui program PTSL, pemerintah terus mendorong inventarisasi tanah milik warga maupun aset Pemda agar terkendali dan tertata dengan baik. Menurut AHY, ketika tata ruang tertata dengan baik dan warga memiliki kepastian hukum atas tanahnya, maka pembangunan dapat terkawal secara berkelanjutan untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kita baru saja menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah untuk rakyat. Ini juga program strategis yang sudah dijalankan oleh Kementerian ATR BPN, Pak Wamen tentunya bersama Pak Menteri ATR dan semua jajarannya, Kanwil BPN di Provinsi DIY, khususnya kantor pertanahan di Kabupaten Gunung Kidul ini telah bekerja bersama-sama Ibu Bupati, Camat, Kepala Desa, Kelurahan untuk bisa menghadirkan kepastian hukum atas tanah. Jadi tadi ada penyerahan sertifikat hak milik bagi warga. Ini adalah program PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, dan Provinsi DIY termasuk yang bagus pencapaiannya. Lalu setelah itu juga ada hak pakai bagi aset-aset Pemda, dan yang terakhir adalah sertifikat wakaf bagi pondok-pondok pesantren. Jadi ini semua kita kawal menjadi bagian dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Semoga ketika tata ruangnya baik, warga memiliki kepastian akan tanah, maka pembangunan bisa kita kawal bersama-sama untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Wahyu Wibowo, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia menargetkan swasembada pangan tercapai dalam waktu 1 tahun dari target sebelumnya 4 tahun. Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman menilai pencapaian itu didasari produksi pangan yang mencapai 33 juta ton pada periode Januari hingga November 2025. Menteri Pertanian memastikan Andi Arman Sulaiman dalam waktu 2 bulan ke depan, pemerintah Indonesia tidak akan melakukan impor pangan dari negara lain. Pernyataan itu disampaikan Menteri Pertanian usai mengikuti rapat terbatas terkait swasembada pangan dan hilirisasi bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Yang pertama adalah swasembada pangan. Target Bapak Presiden pertama kepada kami pada saat dilantik, yaitu 4 tahun harus swasembada pangan, khususnya beras. Kemudian setelah 21 hari ada perubahan sedikit. Target 4 tahun menjadi 3 tahun. Setelah 45 hari ada perubahan sedikit lagi. Dari target 3 tahun menjadi 1 tahun. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan tidak ada aral melintang 2 bulan ke depan, kurang lebih 3 bulan. Insya Allah Indonesia tidak impor lagi. Mudah-mudahan tidak ada iklim ekstrim. Kita swasembada. Dan hari ini, sampai dengan hari ini, produksi kita hari ini 33,1 juta ton sesuai BPS. Januari sampai dengan November. Perkiraan produksi kita yaitu 34 juta ton di akhir tahun. Dibandingkan tahun lalu, produksi kita 30 juta ton. Mentan Andi Arman Sulaiman menilai keberhasilan ini tidak lepas dari dorongan Presiden Prabowo Subianto yang telah menerbitkan instruksi Presiden Impres di sektor pangan dan Impres irigasi. Kebijakan ini menyentuh langsung para petani di akar rumput, sebab distribusi dan regulasi terkait pupuk dinilai efisien bagi para petani. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ruang Kepresidenan kali ini. Saya Lois Ayu, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.